Om Swastiastu, umat sedharma yang saya muliakan. Saya ingin mengajak umat sedharma melakukan persembahyangan sehari-hari. Dalam kitab-kitab agama, kita wajib melakukan persembahyangan sehari-hari 3 kali sehari-hari. Pagi hari sebelum matahari terbit disebut dengan Nyurya Sawana. Siang hari ketika matahari di puncak langit atau orang menyebut Tajik Surya. Dan sore hari pada saat Sandhyakala, begitu matahari terbenam, kita sekali lagi melakukan sembahyang. Rutin 3 kali sehari. Tentu dengan sebisa-bisanya, dengan kondisi dan situasi yang menyesuaikan. Kalau kita misalnya siang hari berada di kantor, mari kita bersembahyang sejenak. Bisa duduk atau kita bersila, bersimpuh di sela-sela ruang kerja. Begitu pula pada sore hari, setelah matahari terbenam, bisa setelah itu, tergantung waktu kita. Nah, persembahyangan 3 kali sehari itu, kita melakukan doa yang sangat sederhana, yang sudah disusun oleh para leluhur kita, orang-orang Bali di masa lalu. Apa yang disebut dengan puja Tri Sandhya. Tri artinya 3, Sandhya artinya waktu. Di dalam puja ini ada 6 bait sloka yang teramat suci. Sloka pertama adalah Gayatri Mantram. Itu adalah ibu segala mantra. Disusul kemudian dengan mantra-mantra penguat lainnya sampai 6 bait. Nah, sekarang saya ingin mengajak umat sedharma bagaimana melaksanakan persembahyangan yang sederhana itu. Saya mengambil contoh persembahyangan di pagi hari yang disebut dengan Nyurya Sawana. Saya melakukannya di kamar suci. Apa yang saya contohkan nanti, Nyurya Sawana atau sembahyang pagi untuk kalangan welaka. Welaka itu artinya masyarakat umum, bukan pemangku dan bukan juga pandita. Karena itu sarananya sangat sederhana. Tidak mempergunakan atribut-atribut pemangku dan juga tidak menggunakan atribut-atribut pendeta. Tidak menggunakan apa yang disebut dengan bajra misalnya. Tidak, sederhana sekali. Bahkan kalau kita tidak punya bunga, tidak tersedia dupa, maklum misalnya di dalam ruangan tempat kita bekerja pada siang hari, kalau kita menyalakan dupa tentu mengganggu teman-teman bekerja yang lain. Begitu pula kalau tidak ada bunga, ya sudah, tidak masalah apa-apa. Karena ritual Hindu sesungguhnya amatlah simpel. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita duduk bersila dengan tenang. Badan kita tegak ke bawah, tidak boleh menunduk, atau sehingga tulang punggung itu betul-betul tegak. Mantra atau doa ketika kita duduk disebut dengan asana. Jadi kalau kita bersembahyang dengan banyak orang, ada yang mengikuti di belakang kita atau di sebelah kita. Ada seseorang yang memberi komando, misalnya disebut asana, maka yang lain mulai mengikuti. Tapi kalau kita sendiri, kata-kata asana tidak usah disebutkan, itu hanya komando saja. Contohnya begini, setelah kita duduk bersila, kalau bersila doanya adalah
Padma sana namo namah suah. Padma sana berbentuk tubuh kita bolong. Tapi kalau kita duduk, atau bagi wanita misalnya bersimpuh, karena tidak etis kalau wanita bersila, maka doanya adalah pada asana namah suah. Jadi beda. Yang satu Padmasana namo namah suah, yang satu lagi pada asana. Kalau bersembahyang bersama, ada yang memberi asana. Nah, setelah itu doanya Padmasana namah suah. Prasada sediti sarira siwa suci nirmala namah suah. Setelah itu, kalau kita punya sarana, misalnya pada saat nyuri sana pagi-pagi, tentu kita melakukannya di rumah. Jadi kita masih ada kesempatan untuk menyalakan dupa, dan juga ada bunga-bunga. Tidak usah dalam bentuk sesajen, dalam bentuk canang sari, tidak usah. Setelah menyalakan dupa itu kita sucikan terlebih dahulu. Dan ingat, dalam konsep persembahyangan umat Hindu, semua peralatan persembahyangan harus disucikan terlebih dulu. Ambil dupa itu, kita beri doa. Ang Brahma Amrtadupa Namah Swaha. Om Wisnu Amrtadupa Namah Swaha. Mang Iswara Amrtadupa Namah Swaha. Nah, contoh yang sudah saya berikan. Kemudian ambil bunga sekedarnya. Kemudian kita berdoa untuk membersihkan semua ruangan itu. Seperti yang saya contohkan. Gremo asiat sama karena nama suah. Sudah itu kita melakukan apa yang disebut dengan pranayama. Pranayama ini semacam membuat pikiran kita tenang dengan menarik napas. Narik napas dengan hidung di kanan, kemudian keluarkan napas dengan hidung di kiri, dan kemudian tarik napas dengan kedua hidung. Ang namah. Ong namah. Mang namah. Kalau kita belum terbiasa, boleh dibantu dengan tangan. Bahkan kalau pandita melakukan ritual yang besar dengan memakai busana kepanditaannya, itu wajib dengan dibantu tangan. Contohnya begini. Nah, kedua, jari telunjuk dan jari tengah kita menutup hidung yang di kiri, kemudian hidung yang kanan menarik napas. Om Ang Brahma ya namah swaha. Kemudian dibalik. Keluarkan napas. Om Wisnu Amrta namah swaha. Kemudian kedua hidung menarik napas. Om Mang Iswara ya namah swaha. Nah, dalam keadaan kita sudah merasa tenang, maka kita melakukan pembersihan diri seluruh badan. Itu hanya diwakili oleh kedua telapak tangan. Kalau kita bersembahyang bersama, ada yang memberi komando. Komandonya adalah Karo Sodana. Itu Karo Sodana arti membersihkan seluruh badan yang diwakili oleh tangan. Tangan kanan di atas. Sudah memsuahu. Kemudian dibalik. Tangan kiri di atas. Mati sudah memsuahu. Seluruh badan kita sudah disimbolkan sebagai suci bersih. Betapa simpelnya bukan? Kalau di umat lain mungkin perlu membasuh tangan dan sebagainya. Kalau kita di Hindu dalam keadaan yang terpaksa,
cukup dengan karo sodana, wom sudah memsuahe, wom mati sudah memsuahe, sudah badan kita sudah bersih. Tapi tentu saja kalau kita sempat sebelumnya, sebaiknya ya memang cuci tangan, cuci kaki, membasuh muka, berkumur, semua lubang hidung, lubang mulut, dan segalanya harus dibersihkan dengan air yang benar-benar ada mengalir. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, misalnya siang hari kita berada di mobil dalam perjalanan, ya bagaimana kita mencuci tangan? Nah, kemudian sampailah kita kepada persembahyangan itu sendiri. Kalau kita bersembahyang di tempat-tempat yang tidak khusus, bukan di kamar suci, tetapi misalnya di ruang kerja, di dalam perjalanan, atau mungkin sedang naik di atas pesawat, kita cukup melantunkan puja Trisandia saja. Tangan dalam keadaan amusti karana, inilah amusti karana. Kemudian ucapkan puja Trisandia. Tidak sampai 5 menit kita sudah melakukan persembahyang. Tetapi kalau kita bersembahyang, apalagi bersembahyang pagi, nyuryaswana, di tempat, di rumah kita sendiri, ada kamar suci seperti yang saya punya ini, atau kita pergi ke merajaan yang ada di sebelah rumah. Betapapun sederhananya merajaan itu, ada sarana, ada dupa, ada bunga, maka kita harus memuja terlebih dahulu Ista Dewata yang kita stanakan di sana. Stana itu maksudnya yang kita tempatkan, dalam tanda kutip, yang kita tempatkan, yang kita wujudkan simbolnya. Seperti misalnya di kamar suci saya ini, ada patung Dewa Siwa, ada Saraswati, ada Ganesha, ada Laksmi, dan ada simbol-simbol para leluhur saya yang sudah suci. Nah, itu yang kita puja terlebih dahulu. Kita awali dengan memuja Dewa Siwa. Nah, ini contohnya. Om Namo Dewa Adistenaya Sarwa Vyapi Vaisiwaya Padma Sana Eka Pratistana Ardhanareswara Namaswaha. Om Pranamya Bhaskara Devam Sarva Klasa Vinasanam Pranamya Aditya Sivamatam Mukti Bukti Varapradam. Om Namo Shivaya Sarvaya Deva Deviya Vainawa Rudrasya Vanasaya Sivarupaya Vainawa. Om Tuam Sivam Tuam Mahadeva Iswara Prameswara Brahma Vishnu Rudrasya Purusa Uno Siva Nama-nama Swara. Kemudian kita memuja dewa-dewa yang lain yang ada. Dewi Saraswati. Om Saraswati Namastu Bayum Waradeka Murpini Siddharantem Kariswami Siddher Bhavantu Rasada. Om Pranamya Sarva Evat Mumpara Atmamewa Rupa Siddhi Prayukta Saraswati Namahyaham. Om Brahma Putri Mahadevi Brahma Yaramanandini Saraswati Pranayama Saraswati. Om Sang Saraswati Sweta Warna Bang Saraswati Rakta Warta Nama. Tang Saraswati Pita Warna Nama. Om Ang Saraswati Krishna Warna Nama. Ing Saraswati Wisma Warna Nama. Dewi Laksmi. Om Namaste Astu Mahamaya Sriti Pite Surapucite Sangka Cakra Gadahaste Mahalaksmi Namastute. Om Namaste Garuda Arude Kola Asura Bayangkari Sarva Papa Hari Dewi Mahalaksmi Namastute. Om Sarvagne Sarva Vrade Sarva Dusta Bayangkari Sarva Duka Hari Dewi Mahalaksmi Namastute. Om Siddhi Buddhi Pradadewi Bukti Mukti Pradayani Mantra Mukti Sabda Dewi Mahalaksmi Namastute. Dewa Ganesha. Om Ganapati Resi Putram Bhokti Antu Veda Tarpanam Bhokti Antu Jagadda Purnasari Ranta Sarva Vina Vinasaya Kala Durga Durgi Pati Marana Mala Berfungsi Puperutat Aswat Duspa. Kemudian
kita memuja leluhur kita. Leluhur kita dari leluhur yang paling dekat, ayah, ibu, kakek, nenek, atau guru nabi perguruan. Nah, itu tentu saja tidak bisa kita buatkan patungnya. Nanti wujudnya seperti apa. Nah, dalam hal ini saya menaruh foto-foto beliau. Foto-foto beliau yang maha suci. Ini adalah kakek perguruan saya. Ini adalah guru nabi perguruan saya. Dan ini adalah ibu saya. Itu paling ujung adalah nenek saya. Tentu sepanjang fotonya yang ada. Saya tidak punya foto ayah kandung saya. Jadi apa yang saya pasang? Nah, itu kita puja. Pemujaannya yang seperti contoh ini. Dewa Dewi Tre Dewanam Tri Murti Tri Lingganam Tri Purusya Murti Dewam Sarwa Jagat Pratistanam Guru Rupam Guru Dewam Guru Purwam Guru Madhyam Guru Pantaram Dewam Guru Suda Dewatmakam Brahma Wisnu Iswar Dewam Jiwatmakam Trilokadam Sarwa Jagat Pratistanam Sarwa Ragwawam Angwang Paduka Guru Bionama Suah. Kemudian kita memuja leluhur. Leluhur yang sangat suci. Kalau dalam perguruan saya disebut dengan panca resi. Kita tidak tahu semua seperti apa wajah beliau. Dan karena itu cukup saya simbolkan dengan patung. Patung lelaki dan patung perempuan sebagai orang yang suci. Dalam busana, dalam keadaan yang suci yang kita bisa gambarkan sekarang ini. Tentu kita tidak tahu di zaman dulu kayak apa busana mereka. Itu berabad-abad yang lalu. Nah, pujanya seperti yang saya contohkan ini. Siwarsi matertem pancersi pancetirtem saptersi catur logam linggarsi mahalingam. Resi tarta mahamertem resi reksa tamam nityam. Nama kasta brahmanam pasapati gurasivam. Mane Agni Jaya Astadewam Siwa Ageng Agni Jaya Anugrahakam Pasupati Anugrahakam Agni Jaya Jagatnata Anugrahakam Pasupati Brahma Manityatam Sarva Merta Anugrahakam Semerusya Segana Se Dekuturan Berada Sarva Merta Samudi Paduka Guru Bionama Suah. Nah, setelah itu selesai, saya biasanya memuja kekuatan siwa yang paling utama, mantram dari metri mantram, Om Trayambakam Yajamahe, seperti yang saya contohkan. Om Trayambakam Yajamahe Sugandim Pusti Wardanam Urkaru Kami Pabadana Priti Ormoksa Yamamrita. Trayambakam Yajamahe Sugandim Pusti Vadana Murkaru Kami Pabana Mriti Ormokse. Trayambakam Yajamahe Sugandim Pusti Vadana Murkaru Kami Pabana Mriti Ormokse. Nah, kemudian setelah semua ista dewata dan juga simbol-simbol para leluhur saya puja, saya semacam memberikan rasa syukur yang mendalam karena telah dikaruniai hidup sehat dan rezeki yang melimpah selama hidup ini. Barulah kita memuja Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Esa, hanya satu-satunya Tuhan. Pemujaan itu yang disebut dengan puja Trisandia. Contohnya saya berikan sekarang ini.
sawitur warini embargo dewasya di mahidayana pracedaya. Narayana evedam sarum yad buddham yas kebayim niskalan ke niranjano nirvikalpo nirakyata sudah dewa eko Narayana naditya asti kaci Tuam Sivam Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Vishnu Charudrasya Purusa Parikirtita Papa Karmam Papatma Papa Sambhavam Trahimam Pundarikaksa Sabaya Biantara Suci Kesama Swama Mahadeva Sarva Prani Tangkara Mamocha Sarva Pabebya Palayaswa Sadasiva Kesantavya Kaiko Dosa Santavya Wacika Mama Santavya Manasa Dosa Tat Permadat Kesama Swama Santi, 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 Om. Nah, yang terakhir kita melakukan pemuspaan atau membakti atau memberi rasa syukur. Ini bisa dilakukan, bisa juga tidak. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau kita bersembahyang siang hari di dalam ruang kerja atau di dalam perjalanan atau dimanapun tidak ada sarana, ini tidak perlu. Tapi kalau kita bersembahyang pagi nyurya swana, umumnya kita di rumah ya punyalah bunga meskipun itu hanya setangkai bunga dan punya dupa, kita nyalakan satu aja, artinya kita punya sarana persembahyang. Yang utama adalah ada bunga, ada dupa, ada air. Jadi puspam palem dupem toyam. Nah, kita melakukan persembahyangan yang sudah umum oleh masyarakat Hindu di Bali, apa yang disebut dengan panca sembah. Yang pertama, kita bersembahyang untuk menguatkan diri kita sendiri, menyatukan Atman dan Brahma. Yang kedua, kita memakai bunga putih kalau ada. Kalau tidak ada, boleh bunga merah. Kita melakukan persembahyangan kepada Siwa Raditya untuk memohon kesaksian. Karena itu biasanya dalam persembahyaan itu ada api, ada dupa. Kalau saya malah ada yang disebut dengan jotir. Api yang selalu menyala dari bahan minyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita melakukan persembahyangan kepada leluhur kita. Yang keempat, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, sebagai bentuk ucapan terima kasih. Jadi, persembahyangan itu sesungguhnya sangat simpel. 3 kali sehari bukanlah persembahyangan yang berat. Apalagi kita bisa melakukan tanpa sarana apapun, di tempat dimanapun, hanya 5 menit. Bahkan puja Trisandya yang saya lantunkan tadi itu adalah puja yang sangat standar. Kalau kita mendengarkan RRI atau mendengarkan televisi di Bali, puja Trisandya yang mengalun di sana disebut dengan irama kekawin. Iramanya berbeda. Dan biasanya itu diucapkan oleh
pandita dengan membawa sarana apa yang disebut dengan bajra tadi. Jadi seorang pendeta jika mengalunkan pujian trisannya, iramanya bukan seperti yang saya katakan tadi. Iramanya irama kekawin karena disertai dengan keleneng ini. Dengan irama yang standar itu saja, yang saya katakan tidak sampai 5 menit. Kenapa kita sia-siakan pemujaan kepada Tuhan ini hanya memerlukan waktu 5 menit? Padahal kita ngobrol dengan teman atau membaca di media sosial, bermain-main Facebook, bermain-main Twitter, itu bisa menyita lebih dari 5 menit. Sementara kita melupakan pemujaan kepada Tuhan. Karena itu mari umat sedharma, kita rajin setiap hari harus bersembahyang 3 kali sehari, pagi, siang, dan setelah matahari terbenam. Hanya membutuhkan waktu 5 menit jika kita tidak memakai sarana apapun. Dan jika kita memakai sarana ataupun tidak memakai sarana, sama saja. Semoga apa yang saya bagikan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.